Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Mister dalam mata pelajaran sejarah dan budaya Islam. Untuk kelas 3, hari ini kita akan membahas halaman 6, poin kedua, yaitu nenek moyang bangsa Arab. Kita ketahui bahwa kita tidak lahir dan langsung besar, ya. Begitu juga dengan peradaban manusia, bahwa sebuah peradaban besar itu diawali dengan budaya-budaya kecil yang dapat bertahan, tidak bertentangan dengan akal dan tradisi dalam diri manusia. Nurani dengan insan itu dapat bersatu, maka terciptalah sebuah budaya yang dapat mendunia, itulah sebuah peradaban. Ya. Nah, begitu juga dengan bangsa Arab. Kemarin telah kita bahas tentang bagaimana kehebatan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Maka itu tidak juga luput dari bagaimana nenek moyang mereka, ya. Nah, di dalam buku ini kita menggarisbawahi bahwa nenek moyang bangsa Arab itu secara garis besar terbagi atas 3, yaitu Al-Ba'idah, Al-Baqiyah, dan Al-Musta'ribah. Nah, bangsa Arab Al-Ba'idah ini adalah bangsa Arab dengan nama sebutan itu Al-Araba, yaitu bangsa yang paling tertua, pribumi bahasa kitanya tuh, ya. Kayak di Indonesia itu ya orang Jawa itu kan bangsa yang tertua, dan orang Sunda. Lalu ada pendatang, yaitu ada dari bangsa Arab, ya, Yaman, juga ada dari ada dari Cina gitu kan, yang datang ke Indonesia lalu jadi Tionghoa. Nah, seperti itu. Ya, di bangsa Arab juga ada pribumi dan ada pendatang. Nah, Al-Ba'idah ini adalah bangsa Arab yang paling tua, yaitu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya, nabi yang ditenggelamkan umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas. Nah, keturunan dari dari Al-Araba ini, Al-Ba'idah ini, yaitu bangsa Ad, kaum Samud, ada Amin juga, Amil, bangsa Tasam, Jedis, Imlik, Jurhum Ula, dan Wabar. Nah, cuma untuk bangsa ini sekarang telah punah oleh karena minimnya catatan sejarah mengenai mereka. Akhirnya bangsa ini tidak diketahui letak penyebarannya kemana gitu, ya. Lalu ada Al-Baqiyah. Nah, bangsa Al-Baqiyah ini disebut dengan Al-Ariba, ya. Mereka ini bangsa Arab dari Jurhum Al-Qatan. Nah, mereka ini juga keturunan dari Nabi Hud alaihissalam, ya. Sekarang itu tinggal di daerah Yaman, di daerah Hijaz. Nah, Bani Qatan ini adalah keturunan dari Arab Al-Baqiyah yang tinggal di bagian selatan Jazirah Arab. Nah, mereka ini yang akhirnya menciptakan atau membentuk satu kerajaan tertua yang ada di daerah Arab sana. Jadi kalau kamu tahu sayang, bangsa Arab itu dulunya nggak punya rumah gitu loh, karena tempatnya itu tandus. Tandus itu maksudnya gersang. Gimana ya, tempatnya gersang gitu, pasir aja, nggak bisa nanam padi, nggak bisa nanam singkong. Mau makan apa mereka di sana kan? Akhirnya mereka nggak bisa bangun sebuah kerajaan. Nah, di tangan keturunan Arab Al-Baqiyah ini dibangun atau dibentuk satu kerajaan tertua di Arab, yaitu namanya Kerajaan Kindah. Kayak gitu. Nah, semenjak ada Kerajaan Kindah, lalu dibangunlah dulu itu tempat penampungan air gitu. Jadi dibuat bendungan. Nah, dari bendungan itu nanti dibuat kali-kali kecil. Nah, dari situ mereka nanam gandum. Gandum itu bahan dasar untuk ngebuat roti, ya. Jadi mereka makannya juga bukan nasi, beras di Magicom. Beda. Nah, Kerajaan Kindah ini adalah kerajaan yang dipimpin waktu itu oleh Hajar Akil Al-Minar, ini raja pertamanya, dan hanya bertahan sampai cucunya itu Haris bin Amr, ya.
Lalu kerajaan ini hancur. Lalu setelah kerajaan ini hancur muncullah dua kerajaan, yaitu Al-Ma'in dan Qatban. Ini yang tadi selanjutnya. Nah, lalu dua kerajaan ini hidup dalam masa bersamaan ya, dalam artian mereka ini saingan satu sama lain, kemudian runtuh. Nah, ketika dua kerajaan ini runtuh, makalah timbullah satu kerajaan baru, yaitu kerajaan Saba. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Quran juga, ada kan di surat As-Saba ya, surat ke-35, kisah di mana Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman ya. Kerajaan Saba ini sudah maju waktu itu karena mereka waktu itu buat bendungan besar. Nah, dari bendungannya itu akhirnya jadi sumber makanan, karena ketika ada bendungan itu nanti air kan bisa diatur sana pengeluaran airnya kemana-kemana, dan kedua di situ bisa dibangun tambak ikan, jadi orang bisa ternak ikan, bisa tani juga. Nah, akhirnya di sana jadilah ladang yang hijau gitu, dihidupkan oleh Allah dengan cara yang seperti itu. Nah, namun karena kembalilah, kerajaan itu tidak semuanya raja-rajanya itu bijaksana, hingga sampai di masa dimana raja-raja zolim berkuasa, bendungan itu pun akhirnya dihancurkan oleh Allah, dan masyarakat yang ada di bawah bendungannya itu digerus, yaitu kerajaan Saba. Ya, Mister nggak akan jelaskan panjang lebar karena memang Mister tidak memiliki waktu yang banyak, sayang. Nah, lalu untuk yang terakhir ini adalah Al-Musta'ribah untuk nenek moyang bangsa Arab. Nah, Al-Musta'ribah ini nama lainnya adalah Arab Ismailiyah. Ismailiyah itu diambil dari nama Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Nah, mereka ini adalah pendatang ya, karena kita tahu sendiri waktu itu Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini ketika melahirkan Nabi Ibrahim lalu diasingkan itu bukan dibuang, diasingkan itu diantar ke satu tempat, tapi akhirnya ditinggalkan seperti itu ya, diasingkan ke Mekah, ditaruh di sana. Lalu kan kondisi waktu itu sangat gersang hingga akhirnya Siti Hajar lari-lari untuk nyari air karena Nabi Ismail itu kehausan. Nah, disitulah cikal bakal munculnya disitulah cikal bakal munculnya air Zam-Zam ya, air yang sangat-sangat bagus untuk diminum gitu, karena dia memiliki tingkat penyembuhan tinggi, yaitu alkali ya. Lawan kata alkali itu alkohol, yang kalau kita minum airnya bisa mabuk lebih dari mabuk, bisa mati nanti ya. Oke. Nah, Arab Ismailiyah ini itu berasal dari Kanaan ya, nama tempat di mana Nabi Ibrahim tinggal. Nah, nanti kalian akan membahas bagaimana garis nasab Nabi Muhammad diruntut dari ayah dan juga ibunya. Nah, dari keturunan Al-Musta'ribah ini ada banyak kan, karena satu suku lalu menjadi satu kabilah. Nah, dari situ muncul kakek buyut Nabi Muhammad, yaitu Adnan. Nah, nanti lanjut sampai ke Abdul Muthalib, lalu ke Abdullah, lalu ke Nabi Muhammad ya. Jadi nanti akan kita bahas panjang mengenai bagaimana garis nasab Nabi Muhammad itu berlalu. Untuk materi minggu ini Mister rasa cukup itu aja ya. Tugas kalian itu tolong diisi. Yang bagian tugas mandiri ini di halaman 6 dan di halaman 7 ya. Dan persiapkan kalian ya, minggu depan itu kita insya Allah akan mengambil penilaian harian, dan itu akan diambil dari LKS nanti materinya. Itu aja dari Mister. Assalamualaikum.